إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sungguh kita mengakui kita sebagai seorang manusia, kita adalah makhluk yang sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan berbuat dosa. Sebagaimanapun kita sudah berhati-hati seperti apapun, pasti suatu saat entah kita sengaja maupun tidak sengaja pasti kita akan terjatuh ke dalam dosa. Maka ketika menghadapi perbuatan dosa, mari kita memperhatikan, mari kita mempelajari akibat dari dua makhluk pertama yang mereka berbuat dosa. Sebagaimana yang ma'ruf di antara kita bahwasanya dosa pertama kali terjadi, yang mana sebelum itu belum pernah ada makhluk yang bermaksiat kepada Allah. Dosa pertama kali dilakukan oleh makhluk adalah beberapa saat setelah Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk adalah dosa yang dilakukan oleh iblis, laknatullah alaih. Hal ini Allah abadikan di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis dan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka seluruhnya bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, kemudian dia menyombongkan diri, karena itulah dia termasuk orang-orang yang kafir. Inilah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk. Dijelaskan oleh para ulama, iblis sebelum peristiwa ini adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah. Iblis di antara makhluk yang Allah tempatkan di dalam surga senantiasa beribadah, bertasbih.
mengisi hidupnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat Allah memberikan ujian, yaitu Allah menciptakan Nabi Adam kemudian memerintahkan dia untuk bersujud kepadanya. Dia sombong, dia merasa bahwasannya kedudukannya lebih tinggi dari Adam sehingga dia tidak pantas untuk bersujud kepada makhluk yang menurutnya mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Padahal perintah ini adalah perintah yang dia tahu datangnya dari Allah. Semua yang datang dari Allah pasti sebuah kebenaran. Namun karena kesombongannya, iblis laknatullah alaih enggan melaksanakan perintah yang jelas-jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksiat pertama. Kemudian Allah melanjutkan perbincangan dialog antara Allah dengan iblis di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Allah berkata kepada iblis, apa yang telah melarangmu, apa yang telah mencegahmu sehingga kamu tidak mau bersujud ketika aku telah memerintahkan? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu. Maka iblis mengatakan, aku lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Iblis sombong, dan dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Karena maksiat inilah Allah mengusir iblis. Maka dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala, qala ihbitu fahbitu minha. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Tidak pantas bagimu untuk bersombong di sana. Fakhruj, keluarlah. Fa innaka laminas saghirin. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang hina. Kamu termasuk orang-orang yang hina. Karena maksiat yang satu ini iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa tanggapan iblis ketika dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang dia lakukan adalah sebuah dosa besar yang membuat dia dilaknat, kemudian diusir dari surga. Iblis bukannya menyesali perbuatannya, bahkan dia memohon permintaan kepada Allah. Andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah saya sampai hari kebangkitan. Maka Allah memberikan apa yang dia minta. Allah memberikan apa yang dia minta. Ketika Allah memberikan apa yang diminta iblis, apa yang dikatakan iblis? Iblis semakin sombong. Maka dia menyalahkan Allah. Fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku. La qaudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan membuat mereka para manusia menyimpang dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim hatta wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mendatangi mereka dari kanan mereka, dari kiri mereka, dari depan mereka, dari belakang mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan banyak di antara mereka yang bersyukur kepadamu. Inilah dampak dosa pertama. Dosa yang dilakukan iblis ternyata membuat dia dilaknat oleh Allah, membuat dia diusir dari Allah dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk neraka jahanam. Apa sebabnya? Karena dia merasa sombong dengan dosanya. Dia tidak mau menyesali dosanya. Berbeda dengan dosa kedua yang dilakukan oleh makhluk. Dosa kedua yang dilakukan oleh makhluk adalah dosa yang dilakukan oleh Adam. Ini juga Allah abadikan dalam Al-Quran.
Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka jannata fakula minha haitsu syi'tuma wa la taqarraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Maka kami berfirman kepada Adam, tinggallah kamu ke dalam surga. Kamu boleh makan apapun semau kalian berdua, tetapi jangan engkau dekati pohon tersebut, maka kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Allah mewanti-wanti Adam agar tidak mendekati buah yang terlarang. Namun iblis berhasil menggoda Adam. Fazallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Iblis berhasil merayu Adam sehingga membuat Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Maka inilah dosa kedua. Dosa pertama dilakukan iblis karena dia tidak melaksanakan perintah yang Allah telah perintahkan. Sedangkan dosa kedua adalah dosa dalam bentuk melanggar apa yang telah Allah larang. Sama-sama dosa. Namun kita lihat akibat dari kedua dosa yang dilakukan oleh dua makhluk pertama ini. Adam ketika dia terjatuh ke dalam maksiat pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan? Dia menyesali perbuatannya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon ampun, dia mengakui bahwasanya dia telah berbuat salah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam dia melantunkan kalimat-kalimat pertaubatan, menyesali apa yang telah dia lakukan sehingga Allah menerima taubatnya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku mengakui ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri dengan berbuat dosa. Kalau seandainya engkau tidak mengampuni dosaku dan tidak mengasihi aku, sungguh pasti aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Allah membimbing kehidupannya, bahkan dia diangkat menjadi seorang nabi dan dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, dari apa yang telah kita paparkan pada khutbah yang pertama, sungguh kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar, bahwasanya seorang hamba dia harus sadar bahwasanya dia adalah seorang manusia yang sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjatuh ke dalam dosa. Sehingga ketika dia sadar bahwasanya tidak mungkin dia mengelak dari dosa, maka akibat dosa yang menimpa dua makhluk yang kita sampaikan tadi menjadi pelajaran besar. Hendaknya kita sebagai seorang muslim, ketika kita terjatuh ke dalam maksiat, ketika kita terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu kita sadari atau tidak, karena kita sadar terkadang perjalanan kita menuju hidayah mengalami jalan yang tertatih-tatih.
Terkadang kita sadar bahwasanya apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Namun terkadang nafsu ini masih sulit sekali untuk meninggalkan. Masih saja kita terjatuh ke dalam maksiat-maksiat. Kita sadar itu. Maka ketika kita sadar, hendaknya kita menjadikan pelajaran dua makhluk yang pertama kali berbuat dosa yang kita sebutkan tadi. Minimal ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan, ketika ada orang yang menasihati kita, hendaknya kita tidak mencari pembenaran. Kita tidak membela diri mati-matian. Bahkan kita memusuhi orang-orang yang menasihati kita. Terkadang kita ketika terjatuh ke dalam maksiat, kemudian saudara kita menasihati kita, bukannya kita mengakui bahwasanya kita telah berbuat dosa, kemudian kita diam. Tidak. Sebagian kita membela diri dengan pembelaan yang mati-matian, bahkan menyalahkan atau memusuhi orang yang berusaha menasihati kita, bahkan menggalang dukungan seolah-olah orang yang menasihati kita adalah orang yang berada pada posisi yang salah. Allah musta'an. Kita khawatir perbuatan kita yang seperti itu adalah perbuatan yang serupa dengan apa yang dilakukan iblis. Dan ingat, iblis ketika dia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia semakin sombong, permintaannya kepada Allah diberikan. Ini yang terkadang menjadi ujian kita. Sebagian kita terkadang tertutup dari hidayah karena merasa bahwasanya kehidupannya adalah kehidupan yang mapan. Kenikmatan senantiasa datang kepadanya. Dia merasa bahwasanya kenikmatan itu seolah-olah sebagai sumber bahwasanya Allah ridha kepadanya. Tidak. Wallahi tidak. Iblis ketika bermaksiat kepada Allah kemudian meminta sesuatu yang besar, meminta dihidupkan sampai hari kebangkitan, ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Adam ketika dia berbuat dosa dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan dari surga, dilepaskan bajunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi bisa menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang seseorang yang dia bertaubat dari maksiat terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan hidup. Sebaliknya orang yang dia sombong dengan maksiat terkadang diuji Allah dengan hidupnya dibuat lancar, rezekinya dibuat melimpah ruah. Hati-hati dengan keadaan yang seperti itu. Maka apa yang kita sampaikan tadi menjadi pelajaran bahwasanya kelapangan hidup, rezeki yang melimpah itu bukanlah sesuatu yang menjadi patokan bahwasanya kita berada dalam kebenaran. Patokan kebenaran adalah apakah hidup kita sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau tidak. Kalau seandainya hidup kita adalah hidup yang ternyata masih jauh dari perintah-perintah Allah, masih sering melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, dan kita masih sulit untuk meninggalkannya, minimal kita mengakui bahwasanya kita telah berbuat salah. Karena dengan mengakui bahwasanya kita berada dalam posisi yang salah, setidaknya dengan begitu kita tidak akan sombong. Setidaknya dengan mengakui kesalahan, kita akan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon Allah mengampuni dosa-dosa kita, memohon Allah agar membimbing hidup kita menuju jalan yang lebih baik. Berbeda dengan orang yang sombong dengan maksiatnya, Allah akan memalingkan semakin jauh dari kebenaran, sehingga Allah akan membuat dia termasuk ke dalam golongan orang yang jauh dari hidayah tanpa dia sadari. Allahu al-musta'an. Maka dari apa yang kita sampaikan, semoga menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita sadar langkah kita menuju hidayah terkadang masih tertatih-tatih,
Kita sudah berusaha untuk meninggalkan dosa, namun ternyata sulit. Masih saja kita terjatuh ke dalamnya. Minimal yang pertama kita lakukan, kita mengakui bahwasanya apa yang kita lakukan adalah dosa. Sehingga dengan begitu kita akan beristighfar kepada Allah, memohon ampunan, memohon bimbingan kepada Allah SWT agar dimudahkan kita menuju hidayahnya, meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian dimudahkan untuk menjadi hamba-hamba yang berada dalam ketaatan kepada Allah. Semoga dengan begitu kita termasuk golongan yang mengikuti jejak Nabi Adam alaihissalam, bukan golongan yang mengikuti jejak iblis laknatullah. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أصلح لنا ولاة أمورنا واهدهم صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.